Halo anak-anak semuanya, hari ini Miss Gita mau ngajak kalian membuat peraga sistem rangka manusia beserta nama-nama tulang penyusunnya loh. Tetapi sebelumnya Miss Gita mau ajak kalian untuk tetap subscribe Science Edu 9174 channel ini ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga untuk tetap like, share, dan juga komen supaya konten YouTube Miss Gita ini selalu berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Nah, tujuan eksperimen kita kali ini adalah kalian mampu membuat model sederhana sistem rangka manusia dan menyebutkan nama-nama tulang penyusunnya menggunakan peraga yang dibuat sendiri. Nah, supaya kalian lebih paham, yuk sama-sama kita melihat video tutorial berikut ini. Alat dan bahan yang harus kalian siapkan adalah yang pertama gambar rangka seperti ini. Kemudian kita membutuhkan kertas karton, kertas manila, dan asturo. Warnanya bebas ya anak-anak. Kalian bisa menggunakan kertas gambar. Kita akan menempelkan gambar rangka ini di atas kertasnya. Kemudian kita akan membutuhkan kawat tembaga atau besi dengan tebal 0,3 hingga 0,4 mm. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian tusuk sate, plastisin, gunting, perforator atau pelubang kertas, isolasi atau selotip, kertas label, sticky note, dan bolpen. Yuk kita lihat cara pembuatannya. Yang pertama-tama kita akan gunting gambar ini. Seperti ini, kita akan gunting seluruhnya ya, satu persatu, mulai dari tangan, kaki, dan juga anggota badannya. Nah, setelah selesai, kita akan tempelkan gambar tersebut di atas permukaan kertas karton atau kertas manila seperti ini. Ya, kita akan tempelkan menggunakan lem, kita tempelkan dengan urut ya, berurutan. Nah, setelah rangka badan, kita akan tempelkan lengannya. Jadi ini lengan ya, lengan atas, lengan kiri, dan lengan kanan. Kemudian lengan bawahnya kita pasang juga. Ya, kita tempel dari lengan bawah sebelah kiri dan lengan bawah sebelah kanan. Nih ya. Kemudian kita akan tempelkan tulang pahanya. Jadi posisinya jangan terbalik ya anak-anak. Posisi menempelkan di kertas jangan terbalik karena ini sudah disusun secara berurutan. Nah, setelah itu kita tempelkan kakinya ya. Nah, setelah selesai menempel, kita akan gunting satu persatu. Supaya apa? Supaya rangka kita ini ya agak sedikit kaku ya. Jadi tidak ditempelkan di atas karton ini supaya peraga kita ini terkesan kaku begitu ya. Tidak lembek, tidak lentur. Nah, seperti ini contohnya, kita gunting satu persatu dengan rapi ya. Nah, seperti pada contoh. Kemudian kita potong, kita urutkan dari mulai badan, kemudian anggota geraknya, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Nah, setelah dipotong semua, sekarang waktunya kita akan melubang ya. Anggota-anggota rangka ini, tapi kita akan susun dulu. Nah, ini cara nyusunnya ya. Ini tulang lengan atas kanan kiri, tulang lengan bawah kanan kiri, kemudian tulang paha ya seperti ini. Kemudian baru kakinya nih ya, ada tulang betis, tulang kering, kita susun seperti ini. Sekarang kita akan melubangi ya, kita akan melubangi bagian badannya terlebih dahulu, yaitu di bagian bahu kanan dan bahu kiri kita lubangi menggunakan pelubang kertas seperti ini ya anak. Kemudian bagian pinggulnya, nah bagian pinggul ini juga kita lubang. Kemudian tulang pahanya, paha kiri dan paha kanan. Nah, nanti kita akan posisikan seperti ini ya. Kemudian kita lubangi lagi panggul kanan dan paha kanan juga kita lubangi. Nah, setelah selesai, kita akan melubangi juga lengan atas ya, bagian atas ya, lengan atas bagian atas kanan kiri. Kemudian
yang bagian bawah juga kita lubangi. Jadi atas bawah kita beri lubang. Kenapa harus kita beri lubang? Karena lubang-lubang ini nanti yang akan menghubungkan antar tulang. Jadi tulang yang satu dengan tulang yang lain kita sambung, kita hubungkan menggunakan kawat yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang tersebut. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi kita lubangi satu persatu menggunakan pelubang kertas. Nah, ini yang terakhir ya. Tulang tempurung lututnya juga kita lubangi seperti ini. Nah, setelah itu, setelah selesai dilubang, kita akan merangkai. Nah, bagaimana cara merangkainya? Kita satukan kedua lubang, kemudian kita ikat atau kita kaitkan pengaitnya. Dalam hal ini kita menggunakan kawat ya anak-anak, bisa kawat tembaga atau kawat besi dengan ketebalan 0,3 hingga 0,4 mm. Kemudian kita pelintir seperti ini, nah kita kaitkan. Nah jadinya seperti ini anak-anak ya, jadi tulang-tulangnya masih bisa digerakkan ya. Nah kawat ini nanti ya, di sini kawat ini berfungsi sebagai otot. Nah, kawat ini berfungsi sebagai otot. Kita ibaratkan sebagai ototnya yang bisa menggerakkan tulang-tulangnya. Jadi otot itu sebagai alat gerak aktif, sedangkan tulangnya sebagai alat gerak pasif. Nah, di sini kita menggunakan kawat, bisa menggunakan kawat besi atau tembaga yang kita ibaratkan sebagai ototnya. Nah, ini ya anak-anak. Oke, kita sambungkan lagi ya, satu persatu kita sambungkan lengan kanan dengan tangan yang kanan, lengan kiri dengan tangan yang kiri, kemudian pinggul kita satukan dengan tulang paha. Nah ya, jadi pinggul kita satukan dengan tulang paha seperti ini. Nah ya, kita satukan. Nah, setelah selesai, kita akan menyatukan bagian yang terakhir, yaitu tulang tempurung lutut dengan tulang paha bagian bawah. Nah, seperti ini ya, kita satukan, kita kaitkan menggunakan kawat bagian kiri dan bagian kanan. Jangan terbalik ya kakinya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, setelah selesai menyambungkan antar tulang, kita akan tempelkan 2 buah tusuk sate atau lidi di belakang peraga kalian. Ya, kita tempelkan seperti ini. Nah, sebagai penyangganya supaya tidak lepas. Kemudian kita akan melihat bagian-bagiannya. Nah, anak-anak sekalian, pada dasarnya sistem rangka manusia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka tengkorak atau kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Nah, sekarang kita akan melihat bagian dari anggota tengkorak ya, tulang-tulang penyusun tengkorak, kemudian badan. Nah, lalu kita melihat tulang-tulang penyusun anggota gerak atas dan tulang-tulang penyusun anggota gerak bawah. Sekarang kita mulai dari tulang-tulang penyusun tengkorak. Ini tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang baji, dan tulang pelipis. Ya, terus kita ulangi ya. Tulang dahi, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, rahang bawah, tulang baji, dan tulang pelipis. Kemudian anggota badan, tulang leher, tulang selangka. Nah, ini tulang selangka ya, yang dekat bahu nih. Tulang dada,
Ini tulang dada, yang di ujung ini taju pedang, ya. Yang ini tulang dada. Kemudian ini tulang rusuk, ya. Kita punya 12 tulang rusuk untuk melindungi jantung dan paru-paru. Kemudian tulang belakang, ya. Ini adalah tulang belakang. Kemudian tulang pinggul. Kemudian tulang usus. Lalu ada tulang kemaluan dan tulang duduk. Nah, ini anggota badan. Tulang leher, tulang selangka, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pinggul, tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Sekarang anggota gerak atas. Tulang lengan atas. Ya, ini tulang lengan atas ada 2, ya, kanan dan kiri. Nah, kemudian kita akan lanjutkan. Yang ini adalah tulang hasta dan yang kecil ini tulang pengupil. Tulang pengupil itu sejajar dengan ibu jari seperti ini ya. Dan yang besar itu tulang hasta. Nah, ini tulang hasta dekat dengan kelingking. Kalau yang dekat dengan ibu jari itu tulang pengupil. Sekarang anggota gerak bawah. Ada apa saja? Ini tulang paha. Ya, ada 2, kanan dan kiri. Tulang tempurung lutut. Kemudian yang besar ya, tulang yang besar ini. Nah, tulang yang besar ini adalah tulang kering. Nah, kemudian yang kecil ini tulang betis. Tulang kering dan tulang betis. Kemudian tulang pergelangan kaki dan tulang telapak kaki. Nah, kalau yang ini ya, tulang hasta dan pengupil, ini tulang pergelangan tangan dan ini tulang telapak tangan. Nah, ini bagian-bagian dari anggota sistem rangka manusia. Nah, sekarang kita memberi label satu persatu nama tulangnya, kemudian kita tancapkan di atas peraga kita tancapkan di atas plastisin. Nah, ini dia nama-namanya. Anak-anak beri label pada kertas label, kemudian ditempelkan, diberi nama sesuai dengan nama tulangnya seperti ini. Nah, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, pada eksperimen membuat peraga rangka manusia, apa sebenarnya fungsi dari penggunaan kawat besi atau tembaga? Yang kedua, dapatkah kawat diganti dengan benang atau tali? Oke, thanks for watching my channel kids. See you next time. Bye.